floranya barangkali tidak ada, tapi kalau keragaman faunanya luar biasa banyak. Begitu Mbak Nurul. Jelas Mbak Nurul? Baik Ibu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Revita silakan. Tadi yang BMKG itu bagaimana ya Bu? Masih kurang paham. Maksudnya cara itu Mbak Revita coba nanti cek di di websitenya BMKG. Mesti nanti ada data cuaca harian. Hari ini misalnya tanggal 22 September. Bagaimana curah hujannya, bagaimana suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, itu namanya data cuaca. Syukur kalau ada yang lainnya. Ya. Nah, itu yang dibuat, Anda catat tiap hari, dan nanti ditampilkan dalam bentuk tabel dulu, setelah tabel diikuti dengan diagram. Diagramnya bisa diagram garis biasanya yang bagus, sehingga kita bisa tahu fluktuasi kondisi harian. Kalau misalnya Anda nanti punya 5 data, misalnya temperatur, kelembapan, kemudian curah hujan, kecepatan angin, dan sebagainya, maka tentu kalau diagram garis, garisnya 5. Cari dengan warna yang berbeda tentunya. Ini sudah ada fasilitas di komputer, jadi Anda tidak akan kesulitan membuatnya asal ada datanya. Itu mendampingi atau di bawah artikel, ya, analisis data dari BMKG, jadi di bawah artikel. Semestinya, ini saya boleh beri pilihan, semestinya ini akan lebih bagus jika Anda membuat artikel di ekosistem lingkungan Anda. Dan masalahnya apakah di lingkungan Anda ada ekosistem unik atau tidak, nah ini yang jadi masalah. Kalau misalnya kalau yang saya tahu di Grobogan itu ada yang namanya ekosistem Bedok Kuwu. Kemarin mungkin sudah saya ungkap, Bedok Kuwu itu ternyata memang suaranya beduk-beduk, gemuruh begitu. Ternyata ada letupan-letupan lumpur dari dalam tanah yang ternyata membawa air garam. Itu luar biasa, ekosistem unik. Tentu kondisi biotiknya adalah flora fauna yang toleran terhadap kadar garam. Karena kan tadi air letusannya kan membawa garam tuh. Tapi ada, itu bisa digunakan relevan dengan cuaca BMKG di Kabupaten Purwodadi atau Grobogan dan sekitarnya. Gitu. Tapi kalau Anda milih yang lain karena tidak ada yang unik di lingkungan Anda, maka ya enggak apa-apa, yang penting bisa menggunakan data itu untuk keperluan sehari-hari. Itu Mbak Roswita. Baik Bu, terima kasih. Apa lagi yang bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan siapa? Mbak Dia. Ya, silakan. Tolong kontennya mencatat mahasiswa yang bertanya langsung ya. Silakan Mbak Dia, Mas Prita. Untuk deadline pengumpulan tugasnya itu kapan ya, Bu? Terima kasih, Bu. Selalu pertanyaannya seperti itu. Bagi saya sebetulnya semakin cepat mengumpulkan tugas semakin baik. Kan kemarin dikatakan, saya kalau tidak salah jangan tanya, kalau ini kuliah hari Rabu, yang maksimalnya hari Sabtu atau Ahad, karena memberikan kesempatan Anda untuk mengerjakan dengan baik. Kalau Sabtu Ahad kan Anda libur, itu kerjakan tugas. Langsung unggah, baik itu di grup maupun nanti di tugas individual. Kalau individual nanti berat di Elena, nanti dibuatkan Google Drive oleh kontennya. Nanti menyusul. Yang penting pahami dulu tugasnya, ya. Ya, ini teknis ini.
Jadi kemarin yang genetik, spesies, ekosistem ya. Nanti silakan dilengkapi lebih dahulu. Terima kasih, Bu. Ya. Masih ada lagi? Izin bertanya. Siapa dulu nih? Mbak Radika. Ada. Kalau misalnya kan di situ ada ekosistem alpen, itu misalnya kita meneliti ekosistem alpen, berarti ikutin data cuaca yang dari alpen apa dari wilayah kita, Ibu? Terima kasih. Kalau Anda bisa peroleh dari Papua, itu bagus. Link cari website BMKG Papua. Jadi alangkah bagusnya kalau itu data BMKG tadi dari daerah terdekat dengan ekosistem yang Anda susun gitu. Gitu, Mbak Jaradita. Mau menyusun yang alpen, mumpung masih ada nanti biar tidak didului oleh temannya. Iya, Ibu. Oke. Jadi Mbak Jaradita menyusun ekosistem alpen karena itu memang khas di Papua. Dan hanya satu-satunya di Indonesia. Izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Yasi, silakan. Tadi kan sudah disebutkan sama Ibu untuk ekosistem yang ada di daerah Purwodadi dan Grobogan begitu, nggih? Ya. Nah, itu boleh saya angkat nggak ya, Bu? Boleh. Soalnya, iya. Tadi kenapa saya beri nomor itu kalau kebetulan kelas saya kan banyak yang mahasiswanya 55 tuh. Kalau nanti tidak diberi nomor nanti berebut. Maka yang tadi pada coba lihat di tugasnya itu. Ya, yang di tugas paling bawah. Klik ya. Yang sebelumnya. Mana ya? Jadi ada mungkin bukan di sini ya. Jadi ada yang saya beri nomor. Kalau kurang misalnya saya hanya memberi nomor sampai 40 sementara jumlahnya 55, maka lebihnya adalah ekosistem khas masing-masing daerah. Itu. Tapi kalau Anda menganggap di daerah Anda ada ekosistem unik, tadi termasuk yang Beduku tadi, Mbak Yesi bisa pilih itu. Ya. Baik, Ibu. Ya, dan BMKG-nya sesuai dengan BMKG daerah Grobogan. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Nurisi ya. Indah. Mbak Indah ya, silakan Mbak Indah. Ya. Pada keanekaragaman biota di daerah Sumatera, Ibu. Ya. Itu kan di daerah Sumatera memiliki keunikan di mana bagiannya itu dari Asia. Biotanya itu meliputi Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Saya kurang paham. Terima kasih. Seperti halnya di Papua, ternyata fauna, terutama fauna Papua itu ternyata sangat mirip dengan fauna Australia. Nah, kenapa seperti itu? Konon sejarah geologi menunjukkan bahwa dulu Papua dan Australia itu bergabung. Begitu. Dengan demikian, asumsinya barangkali Sumatera dengan Thailand, dengan Vietnam, dan Malaysia dulu gabung jadi satu. Yang jelas kan seperti Malaysia, Singapura kan dekat dengan Sumatera tuh. Itu tentu memiliki kemirikan flora fauna. Demikian juga mungkin Vietnam begini bergerak dari masa ke masa, maka akhirnya terpisah. Nah, meskipun terpisah, tetapi dulu pernah bersama sehingga ada kemiripan, keunikan flora fauna Sumatera dengan biota Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Jadi begitu Mbak Indah. Ya, maka kan sekarang kan kemudian ada wacana di mana kalau dibuat tembusan atau jembatan dari Jawa
dengan Sumatera misalnya. Itu karena memang dulu pernah ada yang terpisah ketika terjadi letusan Gunung Anak Krakatau. Kan seperti itu. Ya. Ada lagi? Yang laki-laki nih kok tidak muncul suaranya, masih join enggak ini? Masih join. Ya, Mas Ahmad Sabili, silahkan. Sama Randy. Nanti dikiranya bukti diskriminasi nih, cowok-cowoknya enggak diberi kesempatan. Silakan mau siapa dulu, Mas Randy atau Mas Ahmad? Ada pertanyaan untuk saya dari Mas Randy Ahmad? Sementara belum, Bu. Belum. Ahmad Sabili, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan jelaskan terkait dengan nanti. Permisi Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan, Mbak Elsa. Di slide yang Jawa Bali tadi kan ada penurunan luas dan kualitas ekosistem, Ibu. Itu maksudnya apakah wilayah Pulau Jawa Bali berkurang atau bagaimana, Ibu? Silakan diklik slide 11, Mbak. Ya, Anda tahu bahwa Jawa dan Bali itu penduduknya terpadat di antara pulau di Indonesia. Padahal luasnya hanya sempit, hanya 7%. Maka penurunan luas dan kualitas ekosistem itu termasuk luasnya semakin berkurang karena ekosistem alaminya tergusur untuk kepentingan fasilitas manusia. Sawah digunakan untuk perumahan, ya toh. Hutan dijadikan untuk perkebunan untuk manusia atau lahan pertanian untuk manusia. Ini berarti menurun luasnya, luas ekosistemnya. Lalu kualitasnya seperti apa? Tentu dengan adanya penggunaan wilayah ekosistem tadi akan mengurangi mutunya. Banyak diversitas yang hilang. Karena tingkat gen maupun spesies yang hilang, berarti kualitas ekosistemnya menurun. Selain yang komponen biotiknya, juga komponen abiotiknya barangkali juga menurun. Bagaimana kesuburan tanahnya, bagaimana kualitas udaranya, karena padat, maka pengguna kendaraan bermotor juga padat, berarti emisi karbonnya juga meningkat. Itu namanya penurunan luas dan kualitas ekosistem. Gitu, Mbak Elisa. Iya, terima kasih, Ibu. Ada lagi sebelum saya menjelaskan? Aku izin bertanya. Silakan, Mbak Nuril. Yang keragaman ekosistem di Sulawesi, yang Bukit Kerucut dan Menara, itu maksudnya gimana ya? Apakah sama yang Kars atau Gua Kapur? Dicek aja dulu, ada enggak itu yang menyebutkan di suatu sumber bukunya Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia yang disusun oleh suatu lembaga pemerintah yang saya ambil itu, yang perodanya agak lama Mbak, sampai 2020 meskipun berlalu tapi masih berlaku. Karena itu silakan dicek sendiri. Jika tidak ada, Anda boleh boleh menggunakan daftar yang lainnya. Ini juga di Jawa Bali yang hitam tadi ada 78, mestinya mungkin salah ya. Ada taman buru, ada taman hutan raya. Oh ini kali ini sih jumlahnya ya. Yang ekosistem hutan tropis, sawah, perkebunan, pekarangan, lahan basah, sungai laut. Nah, ini yang biasa, yang tadi ditanyakan adalah yang mana Mbak tadi? Bukit Kerucut. Kalimantan. Sulawesi. Sulawesi.
Ya, Mbak Nuril dari mana asalnya? dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Sulawesi ada ekosistem pulau kecil. Ekosistem pulau kecil. Jadi ekosistemnya di depan ya, semuanya pakai ekosistem. Ekosistem mangrove, ekosistem lahan basah, ekosistem agro, ekosistem bukit, kerucut, dan menara. Coba nanti diklik, ada enggak itu di Google. Saya kira beda dengan yang kars itu Gakapur itu kan biasanya di bawah tanah. Kalau kerucut dan menara kan di atas tanah tuh. Ya. Barangkali juga termasuk terumbu karang atal mungkin mirip enggak dengan itu. Karena itu kalau tidak ada ya cari yang lainnya, Anda bisa cari di Google atau di sekitar Anda. Gitu ya. Ini tadi hanya gambaran saja karena maksud saya agar setiap mahasiswa itu memilih ekosistem yang berbeda, gitu. Tidak double-double, semua ambil mangrove kan begitu. Itu tujuan bunga putih seperti itu sehingga kalau ada 25 mahasiswa ya 25 ekosistem yang berbeda-beda. Kalau ada 55 mahasiswa maka ada 55 ekosistem yang berbeda. Saya punya bayangan juga setelah mengembangkan diversitas ini, nanti barangkali ada semacam buku tentang diversitas ekosistem di Indonesia yang lengkap. Nah, itu antara lain nanti dari Anda, ya. Dikumpulkan jadi dalam satu bentuk buku karya dari Anda semuanya. Itu rencana saya. Begitu. Ini waktunya tinggal 8 menit, saya akan jelaskan mengenai tugas Anda nanti. Saat ini nanti akan saya share file dalam bentuk PDF, draft buku diversitas yang kami susun untuk tahun ini. Nah, untungnya Anda apa? Di situ sudah ada urutan materinya, sehingga nanti kelompok 5 dan seterusnya bisa mengambil dari situ dengan urutan isi buku. Ya, jangan lihat lagi di RPS karena RPS tadi dibuat dengan cepat dan segera diunggah, biasanya dikejar-kejar dari pihak fakultas atau jurusan yang belum mengunggah segera mengunggah sudah 100% atau belum. Jadi yang bisa dimonitor kan baru jumlahnya bukan kualitasnya. Nah, untuk itu karena Bunga Bekti itu mengajar 8 mata kuliah, coba bayangkan kalau mau teliti sekali enggak, tapi yang jelas di kontrak bukan di RPS kan sudah ada urutannya tuh. Jadi kalau kemarin kelompok 4 kemudian kok kembali lagi ke gen, tentu mestinya curiga Anda, wah gen kemarin sudah kok ini gen lagi kan gitu. Jadi nanti Anda bisa itu. Yang kedua, Anda juga bisa gunakan nanti untuk persiapan ujian tengah semester. Di buku saya sudah ada latihan soal yang nanti tentu jumlahnya akan banyak sesuai dengan materi yang sudah kita capai. Tapi tolong sementara jangan share dulu kepada kelas yang lain. Hanya untuk Anda. Ini pun sebetulnya di proposal saya hanya 10 mahasiswa yang memberikan masukan, tapi karena ini satu kelas, biarkan satu kelas jumlahnya 25 untuk memberikan masukan. Jadi Anda baca dulu, baru ngisi Google Form tentang keterbacaan buku. Ya, yang saya minta keterbacaan buku, Anda tinggal ngisi, pilih yang mana dengan skor kalau nggak salah 1 sampai 4 silahkan. Ya. Sudah lengkap atau belum? Nah ini saya beri waktu secukupnya, akan saya lihat pada akhir minggu ini. Ya, akhir minggu ini tidak usah tergesa-gesa, kalau hari ini kuliah, ya kuliah dulu saja. Saya kira itu untuk hari ini. Ada satu mahasiswa yang belum join, siapa nih? Vera, Ibu. Siapa? Vera. Ya, sakit atau Vera, gimana? Ibu, sepertinya Vera soalnya waktu tanggal 19 dia bilang ke saya Kalimantan lagi nggak Kalimantan itu lagi nggak bisa jaringannya, mungkin sampai hari ini masih
terganggu Oke. jaringannya. Oke, Begitu, Ibu. seperti itu kan nanti lewat grup juga enggak bisa, Mbak. Lewat Tidak aktif, Ibu, nomornya. ya kalau di grup ya. Iya. Ya di Zoom aja enggak bisa ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya juga harus ikut apel nih biasa. Kemarin kalau ngajar lupa apel tentu juga enggak enak juga. Maka untuk Zoom saya tuliskan dulu. Sekali lagi saya akan share link dan file buku saya. Mau nanti dicermati, dinilai, dan jangan lupa diberi masukan tertulis ya. Kurangnya apa begitu. Nanti dilengkapi karena masukan Anda sangat perlu untuk menyempurnakan buku yang kami susun. Terima kasih atas atensinya, atas semangatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tutup Zoom ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.